Putra NIM 122120054. Saya Nova Al-Ghafur NIM 122190042. Saya Fatia Tulusna NIM 122120041. Saya Bulan Aziz Sabrina NIM 122190049. Saya Andi Alexandro NIM 122170036. Saya Muhammad Ilham Fahri Atala NIM 121700043. Kami dari kelompok 3 akan membuat video tugas RBL yang berjudul pemanfaatan motor listrik pada bel listrik sederhana. Konsep motor listrik. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu motor listrik? Bagaimana keterkaitan motor listrik dengan gaya Lorentz? Dan bagaimana pemanfaatan motor listrik dalam kehidupan sehari-harinya? Nah, motor listrik mempunyai pengertian sebagai berikut. Motor listrik adalah sebuah alat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut elektromagnet. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jenis motor listrik yang ada saat ini beraneka ragam jenis dan tipenya. Semua jenis motor listrik yang ada memiliki dua bagian utama, yaitu bagian stator atau bagian motor listrik yang diam, dan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak atau berputar. Pada dasarnya, motor listrik dibedakan dari jenis sumber tegangan kerja yang digunakan. Berdasarkan sumber tegangan kerjanya, motor listrik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu AC dan DC. Nah, apa sih AC dan DC tersebut? Yang pertama yaitu motor listrik arus bolak-balik atau AC, yaitu motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik bolak-balik. Yang kedua, motor listrik arus searah DC, yaitu motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Kemudian, bagaimana keterkaitan motor listrik dengan gaya Lorentz? Dilansir dari Electrical Drives oleh Jens Wedior and Richard Messer tahun 2014, hal utama yang paling penting dalam penerapan motor listrik adalah mengenai efek fisika yang ketika muatan listrik digerakkan dalam medan magnet, maka ia akan mengalami gaya. Gaya ini dikenal dengan gaya Lorentz. Pada prinsipnya, motor listrik mempunyai kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnetik atau disebut dengan gaya Lorentz. Gaya tersebut dialami oleh setiap batang konduktor pada rotor, serta magnetiknya memiliki arah yang berbeda antara kumparan kanan dan kiri, sehingga membentuk torsi atau momen gaya. Hal tersebut akan menyebabkan kumparan dapat berputar. Nah, teman-teman tahu tidak bagaimana penggunaan konsep motor listrik dalam gaya Lorentz? Nah, itu semua kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya, pada saat jam beker yang berdering sangat keras yang membangunkanmu di pagi hari. Dan juga ketika kamu memencet bel rumah ketika sedang akan bertamu ke rumah seseorang. Nah, itu semua ternyata menggunakan konsep motor listrik. Nah, pada percobaan ini, kelompok kami membuat bel sederhana yang menggunakan jenis arus listrik DC. Motor listrik arus searah atau DC adalah motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Dari penjelasan di atas, teman-teman sudah mengetahui apa sih perbedaan antara arus AC dan DC? Kalau belum tahu, kami akan simpulkan perbedaannya. Pada AC, arusnya bolak-balik, sedangkan DC arusnya searah. Kemudian, arus bisa didapatkan dari generator listrik dengan frekuensi rendah, sedangkan arus DC bisa didapatkan dari sel atau baterai. Kemudian yang ketiga yaitu frekuensi pada arus AC adalah 50 Hz, sedangkan frekuensi pada arus DC adalah 0 Hz.
Rumus yang digunakan pada percobaan kali ini adalah rumus induksi magnetik pada kawat lurus. Rumusnya yaitu B sama dengan nu 0 dikali I per 2pi A. Dengan keterangan B adalah besar induksi magnetik pada titik tertentu di sekitar kawat lurus dalam satuan Tesla T. Kemudian nu 0 adalah permeabilitas ruang hampa yang memiliki nilai konstan sebesar 4pi dikali 10 pangkat min 7 T M per A. Kemudian I adalah arus listrik yang mengalir melalui kawat lurus dalam satuan ampere. Kemudian A adalah jarak titik pengamat dari kawat lurus ke pusat kawat atau jarak pusat dalam satuan meter. Kemudian Pi adalah konstanta matematika Pi, yaitu 3,14. Pada tugas kali ini, kelompok kami membuat bel sederhana. Nah, apa sih alat dan bahannya? Alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu lakban putih atau lakban bening. Yang kedua, kabel. Yang ketiga, dinamo. Yang keempat, saklar. Yang kelima, kaleng. Yang keenam, korek. Yang ketujuh, baterai. Yang ke-8, ripet. Yang ke-9, styrofoam. Setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan, yuk teman-teman simak video berikut ini. Pertama-tama, siapkan styrofoam. Jika tidak ada styrofoam, teman-teman bisa menggunakan alas lainnya. Kemudian, buka kabel dengan sedikit api. Setelah kabel terbuka, masukkan kabel ke dinamo. Setelah itu, letakkan dan rekatkan kaleng menggunakan lakban putih di atas styrofoam. Setelah itu, rekatkan dinamo baterai di atas styrofoam, kemudian hubungkan kabel dengan saklar agar nantinya mempermudah untuk menghidup dan matikan alat. Kemudian, atur posisi saklar, baterai, dan dinamo agar nantinya tidak mengganggu satu sama lain.
Setelah dirasa posisi alatnya sudah pas, bisa langsung menguji alat tersebut. Ini udah ya. Udah tes bunyi. Dalam suatu produk atau alat, pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, yuk kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan pada alat ini yang pertama yaitu universal. Hukum Lorentz berlaku untuk semua partikel bermuatan tanpa terkecuali. Yang kedua, konsisten dengan teori relativitas. Hukum Lorentz konsisten dengan teori relativitas, khususnya Albert Einstein, yang merupakan salah satu teori paling fundamental dalam fisika. Kemudian, memprediksi fenomena baru. Mampu memprediksi fenomena-fenomena baru yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum sebelumnya, seperti efek Doppler. Kemudian, kita akan membahas kekurangan. Yang pertama, tidak meliputi efek gravitasi. Hukum Lorentz tidak menghitungkan gravitasi, yang sangat penting dalam fisika modern. Kedua, terbatasnya pada kecepatan rendah. Hanya berlaku pada kecepatan rendah, sehingga tidak mampu menjelaskan partikel dengan kecepatan dekat dengan kecepatan cahaya. Yang ketiga, tidak berlaku untuk partikel tidak bermuatan. Hanya berlaku untuk partikel bermuatan, sedangkan partikel bermuatan tidak seperti pada neutron. Kemudian, saran. Yang pertama, lebih baik menggunakan dua kumparan atau lebih dari dua agar medan magnet yang dihasilkan lebih besar. 2. Diusahakan lilitan pada kumparan lebih diperbanyak agar medan magnet yang dihasilkan semakin banyak dan bunyi belnya akan menghasilkan bunyi yang lebih besar. Yang ketiga, alat dan bahan sebaiknya diberi cover yang bagus agar terlihat rapi dan bisa digunakan di rumah. Berdasarkan pembahasan dari awal sampai akhir, apa sih kesimpulannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Kesimpulan yang pertama yaitu motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang kedua, keterkaitan motor listrik dengan gaya Lorentz adalah ketika muatan listrik digerakkan dalam medan magnet. Ia akan mengalami gaya magnetik atau gaya Lorentz yang menyebabkan kumparan dapat berputar. Ketiga, penerapan motor listrik dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada penerapan alat-alat elektronik seperti bel, kipas angin, vacuum cleaner, dan lain-lain. Dan keempat, perbedaan utama antara arus AC dan DC adalah pada arah arus, nilai arus listrik, dan sumber tegangan kerjanya. Berakhirnya kesimpulan ini, maka berakhirlah video kita. Terima kasih yang sudah menonton.